Kembali saya ucapkan selamat malam. Puji Tuhan untuk kehadiran kita semua pada malam hari ini. Sangat sukacita sekali kita rasakan ketika ada banyak sekali pertanyaan masuk menunjukkan betapa kita haus dan antusias untuk terus menggali mutiara-mutiara kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Dan saat ini tidak terasa kita sudah tiba pada malam yang ketujuh. Kebenaran-kebenaran sudah mulai kita ungkapkan, fakta-fakta kitab suci kita buka dari malam ke malam. Dan seringkali, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kebenaran itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Dan itu kadang-kadang terasa sangat menyakitkan. Dan kami tetap sesuai dengan komitmen kami dalam menyampaikan setiap kabaran hanya berdasarkan atas apa yang dikatakan oleh kitab suci. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini, percayalah, bukan maksud kami untuk menentang apa yang saudara-saudara yakini, tetapi kerinduan kami adalah membagikan apa yang ada di dalam kitab suci. Karena kalau kita baca di dalam Ibrani 20 ayat 20, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, di sana Rasul Paulus menasihatkan bahwa sebagai saudara di dalam Tuhan, kita harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, bersama-sama tidak menjauhkan dalam kumpulan ibadah-ibadah, saling menasihati karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Kami percaya hari Tuhan sudah semakin dekat, itulah sebabnya kami tim dari Amazing Voice Indonesia rindu untuk terus berbagi pekabaran kepada saudara-saudara semua yang ada di kota Sragen ini. Dan apa pembahasan kita esok, sebelum kita akan membahas pembahasan kita pada malam hari ini, besok hari ada pembahasan yang sangat menarik, yaitu pintu gerbang setan. Besok malam judulnya adalah pintu gerbang setan. Apa sebenarnya pintu yang bisa membawa kita tanpa sadar masuk ke dalam wilayah setan? Pastikan saudara-saudara hadir besok malam. Dan pada hari Jumat, ini yang pernah saya singgung di hari pertama, ada gerbang neraka di Uzbekistan. Apakah ini yang dimaksud? Neraka, danau api dalam kitab Wahyu. Di mana itu neraka? Apakah sudah ada? Kalau sudah ada, di mana lokasinya? Ya, berapa lama dia akan membakar? Nah, kita akan pelajari detail nanti pada hari Jumat. Pada hari Sabtu malam, ini yang kita pelajari. Milenium ketika setan pergi liburan. Wah, topiknya semakin menarik ya. Setan kok pergi liburan? Opo tumon kalau orang Jawa bilang. Liburannya di mana? Seperti apa liburannya? Berapa lama? Kita akan pelajari nanti hari Sabtu malam. Dan pada hari Minggu, gantian kita yang libur ya. Kita percaya ada waktu yang perlu bagi Bapak Ibu, waktu keluarga kita juga perlu. Jadi kita rehat sejenak pada hari Minggu, tetapi hari Seninnya kita akan kembali memulai seminar kita dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu tema kita, Pandanglah pada Yesus. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Demikian juga pada malam hari ini. Kembali Engkau berikan kami kesempatan untuk bersama-sama datang berkumpul di tempat ini. Kami rindu kiranya Engkau boleh memberkati kami, memberikan kami hikmat-Mu, memberikan kami curahan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mempelajari butir-butir kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Tuhan akan membuat kami mengerti, memahami, dan memeteraikan kebenaran-Mu itu, supaya kebenaran-Mu itu boleh mengubahkan kami hari demi hari lebih sempurna di hadapan-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan penebus kami. Amin. Silakan duduk. Topik kita pada malam hari ini, sebagaimana sudah diumumkan tadi malam adalah misteri mumi. Saya percaya kita semua tidak asing dengan istilah mumi. Ini salah satu contoh gambarnya. Saya mau cerita sedikit. Pada tahun 1922, arkeologi membongkar satu piramida di Mesir. Dan ketika piramida ini dibongkar, di dalamnya ditemukanlah satu kuburan dari seorang raja yang bernama Tutankhamun. Bapak Ibu kalau buka di Google, di internet, tulis namanya Firaun Tutankhamun, akan muncul cerita detail mengenai dia. Agak sulit disebut, saya akan menyebutnya Raja Tut supaya gampang ya. Jadi Raja Tut ini ditemukan oleh ahli arkeologi ini di dalam kuburannya, dan dari situ membuka satu wawasan mengenai budaya bangsa Mesir kuno. Dan di sana ditemukan, di kuburan itu ditemukan lebih dari 5.000 harta yang tak ternilai harganya. Padahal setelah ditelusuri dalam sejarah, Raja Tut ini termasuk Firaun yang paling miskin. Firaun yang paling miskin di dalam kuburannya ada banyak sekali harta yang tak ternilai harganya. Dan Raja Tut ini setelah diteliti, dia meninggal pada usia yang sangat muda. Dia meninggal pada tahun 1350 sebelum Masehi pada usia 19 tahun. Ini adalah gambaran patung dari Raja Tut. Dan dengan kemajuan ilmu teknologi saat ini, dari fosil jasad muminya, ternyata bisa dibuat simulasi menggambarkan wajahnya pada zaman dulu. Anda lihat ini, masih sangat muda. Ini jasad muminya, ini adalah gambaran patungnya, dan setelah dibuat simulasi menggunakan komputer, kira-kira inilah gambaran wajah dari Raja Tut pada zaman dulu. Masih sangat muda ketika dia meninggal. Nah, kembali ke budaya bangsa Mesir, setelah digali, ternyata bangsa Mesir kuno, mereka sangat percaya bahwa ketika seseorang meninggal, maka orang itu kemudian akan dibawa melintasi sungai Nil. Kemudian di seberang sisi sungai yang lain, sungai Nil ini, mereka akan bertemu dengan dewa kematian yang namanya Osiris. Dan bersama-sama dengan dewa Osiris ini, maka orang mati tadi akan dibawa pergi ke alam baka. Itu kepercayaan mereka. Itulah sebabnya mereka mencoba membuat jasad ini awet, mumi ini awet, supaya apa, ketika mereka pergi ke alam baka, kondisi mereka juga awet. Dan bukan hanya itu, ini adalah kondisi kuburan Raja Tut, sangat komplit. Saya yang agak kurang jelas ya, di sini mungkin lebih jelas. Ada perahu di sana, ada berbagai perlengkapan perabot di dalam kuburan itu. Kenapa? Karena orang-orang Mesir percaya, semakin lengkap peralatan yang diberikan, maka semakin nyaman hidupnya di alam baka nanti. Kalau dia tidak diberikan perahu, bagaimana dia bisa menyeberang sungai Nil untuk ketemu dewa Osiris? Tidak bisa. Itulah kenapa berusaha selengkap mungkin berbagai perabot dimasukkan ke dalam kuburan itu untuk bisa menjadi satu sarana bagi jasad itu ketika pergi ke alam baka. Kalau dia punya anjing, anjingnya dibunuh, ikut dimasukkan. Kalau Bapak Ibu jadi pelayannya, Anda juga akan dibunuh supaya bisa melayani Raja Tut ini di alam baka sana. Itulah kepercayaan mereka pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya, apakah ada satu rahasia yang diketahui oleh orang Mesir yang kita tidak tahu mengenai kematian? Sampai-sampai mereka harus membuat mumi terhadap jasad-jasad itu supaya awet. Ya. Dan ketika ahli arkeologi ini masuk ke dalam kuburan orang Mesir, yang mengherankan adalah sama sekali tidak tercium bau busuk. Padahal itu jasad sudah ratusan tahun, sangat lama sekali. Tapi bau ruang itu sangat harum. Ini adalah satu jasad yang ada di dalam museum. Terlihat masih utuh. Ya. Dan pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa orang Mesir sangat serius dalam mengawetkan tubuh orang mati ini? Apakah ada sesuatu yang orang Mesir ketahui, satu rahasia dari kematian kita tidak ketahui? Tetapi yang menarik, ketika kekristenan mulai masuk ke bangsa Mesir, perlahan-lahan praktek mumifikasi ini, praktek untuk membuat mumi dari orang-orang mati ini
perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Kalau seperti itu, apa yang diajarkan orang-orang Kristen waktu itu di Mesir sehingga orang-orang Mesir mulai meninggalkan praktek membuat mumi? Jadi ini pertanyaan kita, apa yang terjadi kepada seseorang ketika ia mati? Apa yang terjadi kepada orang ketika sudah mati? Ada banyak sekali kepercayaan, ada banyak sekali pandangan apa yang terjadi kepada orang yang sudah mati. Ada yang punya pandangan bahwa orang yang sudah mati, kalau dia orang baik, dia akan ke surga. Kalau dia orang jahat, dia langsung ke neraka. Dan saya percaya ini pandangan banyak sekali orang pada umumnya. Ada juga satu pandangan bahwa sebelum ke surga, maka orang itu kalau dia jahat harus melewati dulu yang namanya proses penyucian, api penyucian. Ada juga kepercayaan bahwa dia itu akan reinkarnasi lagi. Kalau dia orang baik, mungkin dia akan reinkarnasi kepada makhluk yang baik. Kalau dia orang yang jahat, mungkin reinkarnasi kepada hewan yang jelek. Seperti itu. Nah, tetapi kembali ke pertanyaan kita, adakah kehidupan setelah kematian? Apakah di balik kematian ada satu kehidupan? Jelas kalau orang Mesir kuno, mereka percaya ada kehidupan di balik kematian. Itulah kenapa mereka sempat membuat mumi, piramida, membuat segala sesuatu untuk membuat nyaman, supaya ketika mereka hidup di alam baka. Itu kepercayaan mereka. Tetapi bagaimana dengan kita saat ini? Bahkan di Alkitab pun, Ayub juga menanyakan hal ini. Dalam Ayub 14 ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Jadi ketika orang mati itu apakah dia hidup? Nah, kemana kita akan mencari jawaban dari pertanyaan ini? Apa kita perlu pergi ke Mesir, tanya kepada orang-orang Mesir kuno, budayawan, sejarah di sana? Kemana kita mau pergi? Puji Tuhan. Malam ini, kita tidak akan membahas mana yang benar dari pandangan-pandangan yang tadi saya paparkan. Tetapi malam ini kita akan mencari tahu, apa yang dikatakan firman Tuhan terkait dengan orang yang sudah mati. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai kematian. Karena kematian ini sudah menjadi misteri terbesar sepanjang masa. Ya. Dan kita akan mulai mendapatkan jawabannya di dalam Alkitab pada malam hari ini. Nah, siapkan catatan karena mungkin Bapak Ibu perlu mencatat ayat-ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Mari kita lihat di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan mengeluarkan orang mati." Lihat di sini dikatakan, orang-orang mati akan hidup. Jelas ayat ini mengatakan orang mati akan hidup. Tetapi pertanyaannya, kapan orang mati ini hidup? Kalau kita lihat ayat ini, menyatakan satu peristiwa. Ya. Jadi, kapan orang-orang mati ini akan hidup? Yaitu ketika terjadi kebangkitan. Tadi sudah sempat disinggung di sesi pertanyaan oleh Saudara Daryl. Ketika kebangkitan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, pada saat itulah terjadi yang namanya kebangkitan. Tetapi itu bukan yang kita bahas malam ini. Yang kita bahas malam ini adalah, apakah orang-orang mati benar-benar mati? Apakah mungkin seperti di gambar ini? Ada seorang wanita menangisi pacarnya dikubur, lalu pacarnya sudah mati, ada di sampingnya tanpa dia ketahui. Apakah seperti ini yang terjadi ketika orang mati? Melayang-layang, masih bisa pergi ke rumah, lihat ke sana, lihat ke sini. Apakah seperti itu? Ini yang perlu kita cari tahu. Tetapi sebelum kita jawab pertanyaan ini, saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah kodrat alamiah yang dimiliki manusia? Apakah kodrat alamiah kita sebenarnya? Apakah kita ini fana atau abadi? Fana atau abadi? Apa itu fana? Fana adalah takluk kepada kematian. Sedangkan abadi adalah tidak takluk kepada kematian. Jadi, apakah manusia ini fana atau abadi? Puji Tuhan, ada banyak yang mengatakan fana, tetapi mungkin yang diam agak ragu-ragu ya, fana atau abadi ya. Tapi kita akan bersama-sama lihat apa kata Alkitab nanti, apakah kita fana atau abadi. Kalau orang Mesir, mereka percaya manusia ini adalah abadi. Sampai mereka punya ini, simbol yang namanya ankah. Ini adalah satu kunci untuk menuju kepada keabadian, itu kepercayaan mereka. Tetapi apa kata firman Tuhan? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan mengatakan,
yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi siapa yang tidak takluk kepada maut? Tuhan. Dialah satu-satunya katanya. Loh, lalu bagaimana dengan kita manusia? Mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jadi apa kata firman Tuhan? Ternyata manusia kita adalah fana. Sekalipun orang-orang Mesir mengawetkan tubuh supaya awet, supaya tidak busuk, tetap aja pada akhirnya mumi itu busuk setelah sekian waktu lamanya. Itu yang terjadi. Tapi saudara Ari, mungkin ada yang berpikir, tadi kan ayat itu mengatakan tubuhmu yang fana. Ya memang tubuh itu fana, tapi kan jiwa abadi. Ada yang punya pandangan seperti itu? Betul nggak? Masuk akal kan? Iya kan tadi ayatnya bilang tubuhmu yang fana. Bagaimana dengan jiwa? Jadi sekarang pertanyaannya, apakah jiwa itu fana atau abadi? Supaya kita pasti, mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Kita buka di dalam Yehezkiel 18 ayat yang keempat. Yehezkiel 18 ayat yang keempat. Mari kembali kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan jiwa yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi, lagi-lagi kita temu, jiwa adalah fana. Kita semua fana. Hanya Tuhan yang abadi. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sedangkan kita semua manusia adalah fana. Saya tahu mungkin ini mengejutkan bagi banyak orang, termasuk mungkin di antara kita yang hadir pada malam hari ini. Karena konsep kita selama ini sudah berpikir ada yang abadi. Jiwa. Tapi ternyata firman Tuhan jelas mengatakan itu fana. Mari kita coba lihat beberapa fakta ini di dalam Alkitab. Kata jiwa di dalam Alkitab King James Version digunakan sekitar 460 kali. Namun tidak pernah terdapat sekalipun istilah jiwa yang abadi. Tidak pernah. Karena hanya Tuhan yang abadi. Dan itu bisa kita dapatkan dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Tuhan yang abadi, dialah yang kekal. Nah, sekarang apa yang Alkitab ajarkan tentang keadaan seseorang ketika ia mati? Oke, kita sudah belajar tadi, manusia itu fana, jiwa itu fana. Jadi sekarang ketika orang mati, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang yang mati? Kita baca di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Berdasarkan ayat ini, saya mau tanya, berapa banyak yang diketahui orang mati? Tidak ada. Tapi herannya, banyak orang tanya kepada orang mati, "Mbah, sesuk nomere piro?" Orang mati enggak tahu apa-apa, jelas firman Tuhan katakan. Dengan kata lain, firman Tuhan sedang memberikan satu kebenaran kepada kita. Ada yang keliru terhadap kepercayaan dari bangsa Mesir kuno dulu. Tidak heran, ketika kekristenan masuk kepada bangsa Mesir, praktek mumifikasi ini perlahan-lahan berkurang dan hilang. Kenapa? Mereka pada akhirnya tahu bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya, tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ketika kita mati, saya, saudara mati, tidak ada lagi bagian di bawah matahari. Ayat yang ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ketika kita masih hidup sekarang, mari kita hidup dengan baik. Bekerja dengan sekuat tenaga, karena kalau sudah mati,
udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada pekerjaan, nggak ada pertimbangan, nggak ada pengetahuan, nggak ada hikmat. Karena orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi sekarang, apa yang sebenarnya terjadi saat orang mati? Apa yang terjadi saat kematian? Nah, untuk menjawab hal ini, maka kita perlu kembali kepada proses penciptaan. Kenapa? Karena sesungguhnya kematian adalah kebalikan dari penciptaan. Bagaimana awal mula penciptaan, maka kematian adalah kebalikannya. Mari kita coba lihat kembali sebentar, bagaimana awal mula proses penciptaan manusia. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Di ayat ini dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan di sini, apa resep Tuhan membuat manusia? Yang pertama adalah debu tanah. Dari debu tanah kemudian diberikan nafas hidup, baru menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan di sini, Tuhan tidak menaruh suatu jiwa ke dalam tubuh Adam, ya, tidak ada ya. Tidak ada dikatakan Tuhan memberikan jiwa. Tetapi tubuh Adam yang dibentuk dari debu tanah itu, Tuhan hembuskan nafas hidup, lalu Adam menjadi jiwa yang hidup. Itu yang terjadi. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Ketika Adam mati. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ingat tadi, resep Tuhan di dalam menciptakan manusia yang pertama adalah debu tanah. Yang kedua adalah nafas hidup. Ketika manusia mati, dia akan kembali. Yang tadinya debu tanah, maka akan kembali kepada debu tanah. Lalu unsur yang kedua tadi apa? Nafas hidup. Bagaimana dengan nafas hidup? Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Semuanya kembali. Ketika orang mati, yang tadinya debu, kembali menjadi debu. Dan kemudian roh kembali. Kemana perginya roh ini? Kepada Tuhan. Tapi pertanyaan sekarang, ini roh apa sebenarnya? Jangan-jangan inilah yang dimaksud roh, yang di TV-TV itu, melayang-layang, merimpeni orang gitu. Apa jangan-jangan ini yang dimaksud? Ya. Apakah seperti itu? Ya. Mari kita cari tahu jawabannya pada malam hari ini. Ingat tadi ada dua unsur ketika Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama adalah debu tanah, yang kedua adalah nafas hidup. Jadi ketika firman Tuhan katakan ketika orang mati dia akan kembali seperti semula sebelum dia diciptakan, maka berarti dua unsur inilah yang kembali. Debu kembali menjadi debu, maka yang kedua yang kembali kepada Tuhan adalah nafas hidup. Jadi inilah sebenarnya dimaksud dengan roh. Ingat tadi Kejadian 2:7, dari debu tanah dan nafas hidup. Nafas hidup inilah yang kembali kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Bukan roh seperti yang kita lihat di film-film. Tapi mungkin saudara-saudara juga berpikir, Mas Hari, ini tadi disebutkan roh, bukan nafas hidup. Ayat tadi bilang roh, bukan nafas hidup. Kok bisa disamakan dengan nafas hidup? Dari mana dalilnya? Pasti akan orang berpikir seperti itu kan? Oke, mari kita perhatikan slide berikut. Kata roh dalam bahasa Ibrani itu adalah ruah. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah sekolah di teologi mungkin bisa mengkoreksi kalau kami salah ya. Kata roh dalam bahasa Ibrani itu adalah ruah. Dan kata ruah ini dalam Alkitab King James Version digunakan sebanyak 377 kali. 117 kali diterjemahkan sebagai angin atau udara. 33 kali diterjemahkan sebagai nafas. 227 kali diterjemahkan sebagai roh. Jadi di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, kemudian debu akan kembali ke bumi, di mana ia diambil, dan roh akan kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Roh di sini ini adalah ruah.
ruah. Lalu dalam Mazmur 146 ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Kata nyawa ini adalah juga ruah. Dan nafas hidup di dalam Kejadian 2 ayat 7 tadi itu adalah juga ruah. Kata yang sama di dalam bahasa Ibrani. Jadi sebenarnya ketika manusia mati, bukan roh yang melayang-layang yang kembali kepada Tuhan. Nafas hidup itulah yang kembali kepada Tuhan. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin mengerti. Jadi jiwa atau roh tidak dapat hidup dalam keadaan sadar terpisah dari tubuh. Tidak bisa. Ya. Jadi kalau ada yang berpikir, oh orang mati, oke jasad mati, tapi jelas dikatakan jiwa atau roh tidak dapat hidup. Kenapa? Karena jelas tadi di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kelima, orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi setelah orang mati, tidak ada kehidupan, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Saya akan coba ulang kembali. Di dalam ayat tadi. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah dengan nafas hidup, kemudian menjadi makhluk yang hidup. Saya mencoba mencari arti kata jiwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini yang saya temukan. Kata jiwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada banyak sekali. Diartikan sebagai nyawa, diartikan kepada seluruh kehidupan manusia, diartikan kepada sesuatu atau sumber tenaga, diartikan sebagai orang, diartikan sebagai kasih, makanya ada istilah belahan jiwa. Diartikan sebagai daya hidup atau makhluk hidup. Kalau kita lihat dari arti-arti ini benar-benar sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada, yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Inilah jiwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi sekarang, apa yang terjadi dengan jiwa? Kalau orang kemudian berpikir, oke, tadi tubuh fana, oke, sekarang apa yang terjadi kepada jiwa ketika ada yang namanya kematian? Ingat tadi, debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu jiwanya kemana? Pertanyaan sekarang, untuk memahami jiwanya kemana, mungkin pertanyaan ini bisa membuat kita lebih mengerti. Di manakah Adam sebelum Tuhan menciptakan? Di mana Adam sebelum Tuhan menciptakannya? Ada yang tahu di mana? Tidak ada. Tidak ada, karena Adam menjadi makhluk yang hidup ketika Tuhan menghembuskan kepadanya nafas hidup. Sebelum Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada tubuh Adam yang masih dari debu tanah itu, tidak ada jiwa Adam yang melayang-layang di mana, nggak ada. Sama sekali belum ada, nothing, tidak ada sama sekali. Tetapi begitu Tuhan menghembuskan nafas hidup, barulah Adam menjadi makhluk yang hidup. Itulah yang terjadi. Jadi debu ditambah dengan nafas hidup menjadi makhluk yang hidup. Oke, mungkin masih ada yang agak bingung, kok bisa sih jiwa jadi tidak ada? Mungkin karena konsep kita selama ini sudah seperti itu, saya mau coba lebih menerangkan lagi lewat ilustrasi berikut. Perhatikan, ini adalah lampu. Apa yang terjadi kepada lampu ini kalau tidak ada listrik? Mati. Seperti ini, mati. Tetapi ketika saklar ditekan, cetek, atau kabel dicolokkan ke stop kontak, ceklek, maka lampu akan menyala. Muncul yang namanya cahaya. Betul? Lampu yang mati, ditambah dengan aliran listrik, muncullah cahaya. Ini sama halnya ketika debu tanah yang dibentuk Tuhan, ditambah dengan nafas hidup, menjadi jiwa yang hidup. Lalu sekarang, lampu yang sudah hidup ini, saklarnya saya matikan, ceklek, listriknya hilang. Kemana cahayanya? Cahayanya kemana? Hilang begitu saja. Sama seperti manusia yang hidup, ketika mati, nafas hidup terpisah, diambil, kemudian tubuh kembali menjadi debu tanah, jiwanya kemana? Tidak ada. Hilang begitu saja. Ada kebanyakan orang berpikir adalah ketika manusia mati, oh misalkan saya mati, oh rohnya Ari kembali kepada Tuhan. Nanti Pak Haryanja meninggal, oh rohnya Pak Haryanja kepada Tuhan. Jadi roh ini punya identitas sendiri-sendiri. Jadi kalau dikumpulin ada miliaran roh yang kembali kepada Tuhan.
Tetapi, ingat ilustrasi ini, apakah ketika lampu ini mati, maka listrik yang kembali ke PLN ada identitasnya. Oh ini listriknya lampu, oh ini listriknya sound system, oh ini listriknya DVD. Apakah ada? Tidak ada. Listrik ya listrik, nafas hidup ya nafas hidup. Jiwa hilang begitu saja. Dan itu akan kembali menjadi jiwa yang hidup ketika Yesus datang yang kedua kali, umat-umat Tuhan yang mati dibangkitkan, kembali mereka akan dipulihkan menjadi jiwa yang hidup. Bisa dimengerti ya? Bisa. Itulah sebenarnya, kebenaran itulah. Kita sudah menemukan satu fakta di dalam Alkitab pada malam hari ini, mengenai orang mati. Jelas Kejadian 3:19 katakan, engkau akan kembali menjadi debu. Jadi tidak ada lagi ya, pikiran kita, oh ada orang mati melayang-layang. Saya dulu sangat takut sekali pada waktu kecil. Kakak saya pemberani tapi saya takut. Saya ingat ada sandiwara radio zaman saya kecil, kalau tidak salah Trinil ya. Kalau ada mulai sandiwara Trinil, balik no gembongku, waduh nggak bisa tidur saya. Hanya dengar suara kayak gitu udah nggak bisa tidur. Saking takutnya saya. Karena konsepnya waktu itu masih, kalau orang mati itu rohnya bisa merimpeni, melayang-layang. Jadi yang adalah ketakutan terus-menerus. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Jiwa sudah tidak ada. Jasad kembali menjadi debu, nafas hidup kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan. Jadi sekarang di mana orang mati berada? Di mana orang mati berada? Oke, kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 28-29 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Di mana orang mati? Firman Tuhan katakan, di dalam kubur, tidak kemana-mana. Jadi ini bisa membuat kita semakin mengerti, oh ternyata kalau orang mati, itu tidak langsung ke neraka atau tidak langsung ke surga. Belum kemana-mana Bapak Ibu. Orang mati masih di dalam kubur. Ya. Selanjutnya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini tadi sudah sempat dijelaskan oleh Saudara Deril. Ya. Mereka semua orang-orang mati masih dikubur saat ini. Masih dikubur saat ini. Dan akan dibangkitkan nanti ketika Yesus datang yang kedua kali. Ya. Masih ada mungkin orang-orang yang berpikir kalau orang mati mungkin langsung ke surga untuk orang baik, ke neraka kalau orang jahat, tetapi malam ini kita tahu bahwa orang mati saat ini masih berada di dalam kubur. Masih ada di dalam kubur. Menantikan ya, pengharapan ketika nanti Yesus datang kedua kali untuk menerima kebangkitan. Sekali lagi, Pengkhotbah 9 ayat 5 menyatakan dengan tegas kepada kita pada malam hari ini, bahwa orang yang mati tidak tahu apa-apa. Yang menarik adalah, Alkitab memberikan satu pernyataan, orang mati itu juga seperti tidur katanya. Di dalam ayat 14 ayat 12, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Jadi itulah kenapa dalam konsep kekristenan, orang mati itu adalah seperti orang yang tidur. Dalam Mazmur 13 ayat yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Karena orang mati seperti tidur. Puji Tuhan tidak ada yang tertidur malam ini. Karena kalau tidur seperti orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi supaya tahu apa-apa, tahu pekabaran kita malam ini, jangan tertidur ya. Baik, ada satu cerita di dalam kitab suci, kalau Anda lihat gambar ini mungkin tahu. Di dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab masing-masing. Di dalam perikop ini adalah menceritakan bagaimana Yesus ya, memiliki 3 orang teman dekat ya. Ada Maria, Marta, dan Lazarus. Dan satu hari Lazarus jatuh sakit. Sakit yang sangat serius. Pendek cerita, Lazarus kemudian mati. Tetapi kita lihat apa yang Yesus katakan terhadap Lazarus yang sudah mati. Yesus bilang di dalam Yohanes 11 ayat 11, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Wah, ini murid-muridnya agak heran ini. Ini maksudnya Yesus apa ini? Masa iya Lazarus tidur? Kalau tidur ya pasti dia bangun, pasti sembuh. Gitu.
Makanya murid-murid kemudian berkata, Tuhan, kalau dia tidur, dia pasti sembuh. Akhirnya Tuhan tahu, murid-muridnya belum mengerti konsep yang dia nyatakan. Akhirnya kemudian Yesus bilang, maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi dalam perikop ini, di satu sisi Yesus mengatakan saudara kita telah tertidur, Lazarus. Tapi di saat yang sama Yesus menyatakan Lazarus sudah mati. Jadi konsep kekristenan, orang mati seperti orang tidur. Ketika kita tidur tidak tahu apa-apa, kita tidak pernah tahu berapa lama kita tertidur. Tahu-tahu kita bangun. Kadang-kadang saking capeknya kita tidur, tidak sadar bangun-bangun sudah jam 10 siang. Wah, lama sekali saya tidur. Kita tidak tahu. Taunya cuma pejamin mata, tidak lama bangun. Orang mati seperti itu. Ketika nanti Tuhan datang, orang mati dibangkitkan, mereka tidak akan pernah tahu sudah berapa lama mereka meninggal. Taunya ya, oh aku dulu mati, sekarang bangkit. Tidak pernah tahu berapa lama. Itulah yang dimaksud. Ya, kita lanjutkan cerita ini. Nah, kemudian Yesus pergi untuk menemui Marta dan saudara-saudaranya. Lalu Marta bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi yang luar biasa, Marta punya iman. Dia berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Luar biasanya iman Marta. Lalu Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Perhatikan, Yesus menyatakan satu janji kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu apa respon Marta? Lihat, di dalam ayat selanjutnya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa saudaraku sekarang sudah di surga, bersukacita dengan para malaikat yang mengelilingi tahta Tuhan. Bapak Ibu boleh cek di dalam Alkitab, benar enggak ayat ini? Yohanes 11 ayat 24. Supaya enggak bingung. Benar enggak ayat ini? Gimana? Ada yang sudah membuka? Ayat ini apakah betul? Seperti ini? Yohanes 11 ayat 24. Benar? Salah ya? Salah atau benar? Salah, iya. Memang ini Alkitab versi pengkhotbah, Pak. Versi saya sendiri ya. Itulah kenapa dari awal saya katakan tolong bawa Alkitab, buka Alkitab ketika ada ayat, supaya kalau ada yang salah di pembicara langsung tegur saja, Pak itu salah. Jangan sampai kami yang bicara di depan ini kasih pekabaran palsu kepada Bapak Ibu. Kita rindu kasih pekabaran yang benar dari firman Tuhan. Jadi apa yang benar? Yohanes 11 ayat 24. Ada yang bisa baca dengan keras salah satu? Yohanes 11 ayat 24. Ya, inilah yang Marta bilang. Aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dalam pemikiran Marta, ketika Yesus katakan, saudaramu akan bangkit, iya benar Tuhan. Ketika Tuhan datang di akhir zaman, maka saudaraku akan dibangkitkan. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes 5 ayat 28 tadi, semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan orang-orang mati akan bangkit keluar. Singkat cerita, kemudian Yesus pergi ke dalam kuburan di mana Lazarus dikuburkan. Kuburan batu ya waktu itu, ini kuburnya. Saudara. Lalu, Yesus berkata, gulingkan batu itu dibuka, batu penutup gua itu dibuka, lalu berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Perhatikan, Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Yesus tidak bilang, Lazarus, turunlah. Kita akan lihat ya. Lalu setelah Yesus berkata demikian, maka Lazarus pun keluar. Dan kita tahu cerita selanjutnya, Lazarus kemudian benar-benar hidup. Yang ada dia merasa lapar waktu itu kan, maka dicarikan makan. Kita lihat, kenapa Yesus tidak bilang, Lazarus turunlah. Tapi Yesus bilang, Lazarus keluarlah. Kenapa? Karena, ingat tadi orang mati ada di dalam kubur. Lazarus belum ke surga. Kalau saya jadi Lazarus, saya sudah di surga, lalu Tuhan bilang, Ari turunlah. Oh enggak mau Tuhan, enggak mau. Sudah enak-enak di surga, suruh turun ke bumi lagi. Enggak mau saya.
Tetapi Lazarus orang mati masih dikubur. Makanya Tuhan bilang keluarlah dari kubur, bukan turunlah. Ya. Itu yang terjadi. Lazarus ketika itu ada di dalam kubur, masih dalam keadaan seperti orang tidur setidur-tidurnya. Lalu Tuhan katakan Lazarus keluarlah. Ya. Itulah yang terjadi. Jadi Lazarus tidak punya kisah yang diceritakan di balik kematiannya. Tidak ada. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menyatakan orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati seperti orang yang tidur. Berapa banyak yang diketahui orang mati? Tidak ada. Ya. Ayat-ayat berikut ini boleh Bapak Ibu catat. Ya. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 yang sudah kita baca tadi, menyatakan orang mati tidak tahu apa-apa. Lalu dalam Mazmur 115 ayat 17 dan Yesaya 38 ayat 18-19, di sana menyatakan bahwa orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Orang mati juga tidak bisa mengingat Tuhan dalam Mazmur 6 ayat kelima. Pikiran-pikiran mereka lenyap dinyatakan di dalam Mazmur 146 ayat yang keempat. Dengan kata lain, orang mati benar-benar tidak ada lagi. Beberapa orang mungkin berpikir kita bisa mendoakan orang-orang yang sudah mati supaya mereka selamat. Tetapi ingat, orang mati sudah tidak bisa mengingat Tuhan. Bagaimana kita bisa mendoakan orang mati supaya mereka bisa mengingat Tuhan? Orang-orang mati sudah nggak bisa berpikir. Bagaimana supaya kita bisa mendoakan mereka supaya mereka bisa berpikir tentang Tuhan? Orang mati tidak tahu apa-apa. Tapi bagaimana sekarang dengan kisah berikut? Saya percaya mungkin ada yang berpikir saat ini mengenai kisah ini. Saudara Ari, bagaimana dengan pencuri yang di kayu salib yang di samping Yesus? Loh kenapa? Bukankah dia pergi ke surga pada saat dia meninggal hari itu? Betul? Betul enggak? Mari kita lihat. Dalam Lukas 23 ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Piye nek koyong ini saiki? Gimana sekarang? Tadi kita sudah belajar, kita sudah iya semua sepakat, orang mati tidak tahu apa-apa, orang mati dikubur, jiwa juga mati, debu kembali kepada tanah, nafas kembali kepada Tuhan, tidak kemana-mana. Tapi sekarang Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku ke dalam Firdaus. Wah, marahi mumet ini. Yang benar, yang mana kan seperti itu. Nah, Alkitab jelas menyatakan, pencuri yang di samping Yesus akan pergi bersama dengan Yesus ke Firdaus. Tetapi ada masalah lain di sini. Apakah Yesus langsung pergi ke surga saat dia mati? Yesus tidak pergi ke surga pada hari kematiannya. Kita tahu ya, pada hari Jumat, hari persiapan, Yesus meninggal. Hari Sabat, dia masih ada di dalam kubur. Hari Minggu, Yesus baru bangkit dari kubur. Jadi sekarang, apakah Yesus berbohong kepada pencuri di sampingnya di kayu salib ketika dia bilang, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus? Yesus berbohong atau tidak? Tidak. Lalu gimana kita menjelaskan ayat tadi ketika Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus? Karena faktanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus bilang kepada Maria ketika dia sudah bangkit, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Lebih lanjut, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus belum pergi kepada Bapa. Di manakah Bapa? Di surga. Kita bisa lihat ini di dalam Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 22 ayat 1 dan 2, di mana tahta Bapa di surga itu? Di surga yang disebut juga Taman Firdaus. Jadi ketika Yesus bilang kepada pencuri itu, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus, Yesus katakan kamu akan bersama-sama aku di rumah Bapakku di surga. Tapi kenyataannya ternyata Yesus pun belum ke surga ketika dia mati. Setelah dia bangkit pun dia masih di bumi. Sampai bilang kepada Maria tadi, jangan sentuh aku belum pergi kepada Bapa.
Bagaimana kita mengatasi sesuatu yang kontradiksi ini? Antara kebenaran yang sudah kita buka tadi, sekarang jadi ragu-ragu kan kita, loh ini jadi yang benar yang mana ini sekarang? Baik, ini penjelasannya. Di dalam bahasa asli Alkitab, tidak terdapat yang namanya tanda baca. Ini ditambahkan beratus-ratus tahun kemudian oleh para penerjemah. Tanda baca itu kan koma, titik, tanda tanya, tanda seru. Itu dalam bahasa aslinya tidak ada. Jadi kalau misalnya ayat di dalam bahasa Indonesia tadi ditulis dengan pola seperti bahasa aslinya, maka akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Ada yang bisa baca? Agak susah ya? Agak susah. Ini seperti ini, agak susah dibaca. Nah, kita lihat ini, bahasa aslinya. Inilah susunan huruf pada awal mulanya. Tidak ada yang namanya tanda baca. Tetapi ketika proses penerjemahan, untuk membantu orang-orang bisa memahami lebih baik, ditambahkanlah yang namanya tanda baca. Nah, sekarang kita perhatikan ayat yang tadi membuat kita galau ya. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada satu tanda baca di sini. Tanda baca koma. Sekarang, mari kita coba pindahkan tanda koma ini. Kita bukan sedang menambahkan atau mengurangi Alkitab, bukan. Tetapi kita sedang menyesuaikan tanda baca. Ingat tadi tanda baca ini pada awalnya tidak ada di dalam bahasa aslinya. Sekarang mari coba kita pindahkan tanda koma ini. Jadi seperti berikut ini. Perhatikan tanda yang saya lingkari, ini tanda bacanya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pengertiannya masih sama? Ya, ya. Berbeda ya, kita mendapatkan makna yang berbeda antara kalimat yang pertama tadi ketika tanda koma masih di atas dengan yang sekarang. Yang sekarang bilang, ya Yesus, aku berkata kepadamu hari ini juga. Aku berkata hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi dengan demikian, kalau seperti ini, Yesus tidak berbohong. Tapi kalau kita paksakan tanda baca tadi di atas, Yesus berbohong. Tapi Yesus tidak pernah berbohong. Jadi inilah sebenarnya akar masalahnya. Penempatan tanda baca yang kurang tepat, sehingga maknanya jadi berubah. Contoh, a woman without her man is nothing. Dalam bahasa Indonesianya adalah, wanita tanpa laki-lakinya tidak ada artinya. Ini kan laki-laki jadi bangga sekali. Ingat, kamu tidak ada saya, nggak ada artinya loh. Harus ada laki-laki. Tapi sekarang coba kita tambahkan tanda koma. Seperti ini. A woman without her man is nothing. Jadinya artinya apa? Wanita tanpa dia, laki-laki tidak ada artinya. Nah, sekarang ibu-ibu tersenyum. Ya. Jadi tanda baca ini sangat mempengaruhi, membuat perbedaan, menimbulkan perbedaan makna. Dan itu menjadi sangat penting. Sehingga dari ayat tadi kita lihat penempatan tanda koma adalah harusnya di sini. Sehingga tidak terjadi perbedaan. Yesus juga tidak berbohong. Yesus berkata pada hari itu juga, pencuri itu akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan di dalam Khotbah 9 ayat 5, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Hari ini kita sudah melihat bagaimana mumi Mesir kuno. Kepercayaan pada saat itu, ada kehidupan di balik kematian. Ternyata itu semua tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Saat ini orang mati masih ada di dalam kubur, menunggu satu pengharapan besar ketika Yesus datang untuk memberikan kebangkitan kepada orang-orang benar. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita masih akan percaya dengan konsep-konsep pemikiran orang Mesir kuno, ada kehidupan di balik kematian, ataukah kita mau meyakini apa yang firman Tuhan nyatakan, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16-17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Inilah janji Tuhan. Ketika Tuhan datang yang kedua kali nanti, mereka yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kematian adalah peristirahatan yang tenang. Kematian itu seperti orang tidur, enggak tahu apa-apa. Tetapi setan selalu tidak senang umat-umat Tuhan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dia membuat berbagai cara untuk mengaburkan pikiran kita. Membuat pemikiran-pemikiran palsu yang membuat kita meyakini sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Kita lihat bagaimana film-film, sinetron-sinetron sekarang ini. Ada si manis jembatan Ancol, ada suster ngesot dan lain sebagainya. Dan akhirnya terpatri dalam pikiran kita, oh ada kehidupan di balik kematian. Padahal itu semua bertentangan dengan firman Tuhan. Setan begitu pintar. Tetapi biarlah kita umat-umat Tuhan saat ini ketika kita tahu kebenaran itu, kita lebih memilih meyakini kebenaran. Kenapa? Karena ada satu pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Satu pengharapan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah mengalahkan maut. Dan Tuhan berjanji, seperti pelajaran kita sebelumnya, rahasia kemenangan pribadi, kuasa itu akan diberikan kepada kita untuk kita boleh mengalahkannya. Ini adalah kerinduan kita. Ketika Yesus datang kembali nanti, di awan-awan, adakah kita menjadi bagian dari umat-umat Tuhan, orang-orang benar yang dibangkitkan ketika Yesus datang? Akan terjadi satu reuni besar ketika Yesus datang kedua kali nanti. Bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Saya mau cerita satu kisah. Satu kali, di satu seminar seperti yang kita ikuti pada malam hari ini, di topik yang sama seperti yang kita pelajari malam ini, ada seorang wanita duduk di depan, mendengarkan kabar yang disampaikan oleh pengkhotbah di depan. Dia tampak serius, tapi juga tampak bergumul. Dan ketika pekabaran ini selesai, dia menangis. Ketika berjalan keluar bersalaman dengan pengkhotbah, dia katakan, terima kasih. Terima kasih atas pekabarannya. Malam ini saya dimenangkan. Pengkhotbah ini mulai ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau wanita ini bercerita, selama ini dia marah dan benci dengan Tuhan. Kenapa? Rupanya pada saat dia kecil, mamanya meninggal. Pada saat dia masih kecil, dia butuh kasih sayang seorang mama, mamanya meninggal. Dan ketika itu, jenazah mamanya dibawa ke gereja, didoakan. Pendeta mulai menyampaikan firman, dia bilang kepada gadis kecil ini, nak, Yesus mengasihi ibumu. Dia mengambil ibumu. Dia sekarang di surga bersama dengan Yesus. Wanita ini marah. Kenapa? Kenapa Yesus bilang mengasihi mama saya? Tapi kenapa Yesus tidak mengasihi saya? Saya lebih butuh mama saya daripada Yesus. Tapi kenapa Yesus ambil mama saya? Dia begitu marah. Bertahun-tahun dia menyimpan kemarahannya ini. Sampai akhirnya dia menemukan satu kebenaran. Ternyata mamanya belum di surga. Mamanya masih di dalam kubur. Ada satu pengharapan satu kali kelak. Ketika Yesus datang, dia akan bertemu lagi dengan mama yang dia cintai. Dan saya percaya malam ini, di antara kita, ada orang-orang yang kita kasihi, yang sudah lebih mendahului kita meninggal. Mereka saat ini di dalam kubur. Satu pengharapan yang Tuhan janjikan, satu kali kelak. Ketika dia datang kedua kali, kita boleh bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih didapati setia ketika Tuhan datang yang kedua kali? Apakah kita masih didapati memiliki iman ketika Yesus datang? Apakah kita masih memegang kebenaran Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi masing-masing kita? Biarlah pada malam hari ini, ketika kita mengetahui kebenaran ini, mari kita memohon kuasa Tuhan. Memohon Roh Kudus Tuhan terus menguatkan kita. Menjaga diri kita supaya kita terus setia di dalam kebenaran Tuhan. Menjadi umat-umat yang terus bertumbuh dari ke hari-hari. Sehingga karakter kita semakin sempurna di hadapannya. Tetap memegang teguh iman kita di dalam Yesus. Sehingga ketika dia datang, kita menjadi bagian di antara kumpulan umat-umat Tuhan yang dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus diangkat ke dalam kerajaan surga. Biar menjadi kerinduan kita
Mari kita renungkan dan doakan ini, sembari kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Ada Negeri Yang Amat Senang. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ada negeri yang amat senang, kita lihat oleh iman. Ada negeri yang amat senang, kita lihatnya oleh iman. Bapa kita menunggu seberang, menyediakan tempat yang aman. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Kita akan menyanyi seberang lagu surga yang amat merdu. Jiwa kita selalu senang karena habislah mati itu. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu pada malam hari ini. Di penghujung acara seminar kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau telah membukakan satu kebenaran pada malam hari ini. Bila mana selama ini kami telah memiliki satu konsep yang keliru Tuhan. Ampuni kami atas ketidaktahuan kami. Tetapi kami mengucap syukur karena Engkau saat ini telah membukakan kebenaran-Mu. Kami menyadari ketika manusia mati tidak tahu apa-apa. Tetapi kami bersyukur ketika Engkau memberikan suatu pengharapan bahwa ketika Engkau akan datang yang kedua kali nanti, Engkau akan membangkitkan segenap umat-umat-Mu. Kami rindu Tuhan, menjadi bagian dari umat-umat-Mu yang Engkau bangkitkan ketika Engkau datang. Biarlah kiranya Engkau selalu menguatkan kami. Berikan kami iman yang teguh. Berikan kami iman yang setia. Roh Kudus Tuhan terus menjaga dan menguatkan kami. Sehingga kerinduan kami, ketika Engkau datang, kami semua yang ada di tempat ini, tidak ada satupun yang tertinggal, tetapi akan bersama-sama dengan Engkau menuju kepada kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, bila Engkau memberkati kami semua ketika kami berpisah dari tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing. Bila kasih pemeliharaan Tuhan boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami, karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan penebus kami. Amin.